Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para mahasiswa dan netizen yang beriman. Di sini kita jumpa lagi pada mata kuliah struktur data. Materi yang akan dibahas adalah pengenalan struktur data. Nah, di sini capaian pembelajaran yang diharapkan itu adalah mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan konsep operator, notasi, kondisi, dan loop. Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan konsep operator, notasi, kondisi, dan loop. Di sini terdiri dari outline-nya, pengenalan konsep struktur data, lalu nanti ada operator, notasi, kondisi, dan loop. Nah, yang pertama adalah konsep struktur data. Apa sih struktur data itu? Jadi struktur data namanya saja struktur, berarti dia untuk menyimpan data ya, mengatur, mengelola data, dan menyimpan dia sebagai media penyimpanan pada komputer. Nah, struktur data itu mengatur, karena mengatur dan mengelola data, maka di situ caranya pengelolaannya itu bisa dikelola secara efisien atau tidak. Nah, struktur data itu ada hubungannya dengan algoritma komputer, karena ini adalah hubungannya tadi pengelolaan data. Cara pengelolanya itu pakai algoritma. Masih ingat ya algoritma itu apa ya? Algoritma sudah dijelaskan juga dari Daspro dan Pro ya. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah dan pemrograman komputer. Dan di dalam struktur data itu terdapat tata letak data yang berisi kolom data, baik kolom data yang terlihat oleh pengguna ataupun hanya digunakan untuk tujuan pemrograman yang tidak terlihat oleh pengguna. Di sini Anda berpikir yang terlihat dan tidak terlihat. Ini seperti konsep view ya, konsep sebuah view. Jika Anda melihat Facebook itu kan tampilan dari pengguna ya, tampilan pada sisi pengguna. Tapi di belakang Facebook itu ada data-data yang tidak bisa kalian lihat. Nah, itu juga termasuk juga struktur data ya, ada hubungannya dengan struktur data. Nah, untuk struktur data itu ada yang sederhana, ada yang majemuk. Majemuk itu ada yang linier dan non-linier. Yang dimaksud nanti sederhana nanti akan dijelaskan, ada contohnya ya, majemuk juga. Nah, di sini ini ada hierarkinya. Jadi struktur data di sini terdiri dari dua macam ya, sederhana. Ini statis array dan dinamis pointer. Ini sudah dijelaskan juga ya sebelumnya. Di Pro dan Alpro. Lalu untuk majemuk ada struct list. Pastinya Anda sudah pernah mendengar struct ya. Struct itu variabel bentukan, berarti perdata bentukan ya. Data bentukan ya terdiri dari beberapa macam tipe data yang dijadikan satu. Dan majemuk yang dinamis itu adalah linked list ya. Nah, linked list itu ada yang linear ya, ada yang non linear. Linear itu di dalamnya terdapat bentuk sirkuler dan non sirkuler. Sirkuler itu berarti muter ya, seperti lingkaran. Dia tidak ada ujungnya, dia bisa kembali lagi ke awal ya. Tapi kalau yang non sirkuler berarti dia dari awal sampai akhir. Nanti kalau sudah sampai akhir ya dia tidak bisa balik lagi. Baliknya ya kalau double link list bisa, tapi dia dari belakang.
satu-satu seperti itu. Jadi ada single linked list, ada double linked list. Single linked list itu 1 pointer, double linked list itu double pointer. Sedangkan non-linear itu nanti ada tree, ada binary, binary itu juga binary tree, dan graph atau graph sama. Nah, terus di sini nanti setelah Anda ketahui, di sini ada beberapa jenis operator. Ini nanti link ke belajar ya, belajar Python. Ini ada jenis operator aritmatika misalnya. Ini L-nya akan ngelink. Lalu di sini ada operator perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator device, operator anggotaan tadi. Nah, ini sudah ngelink. Nah, ini misalnya ya, ini ada di sini ada website tambahan juga ya, website yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Jadi selain menggunakan slide, Anda juga bisa belajar dari web ini atau menggunakan web Python Indo. Nah, di sini ada operator aritmatika, penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, pembagian, pisah bagi atau modulo. Terus di sini ada pangkat, ada pembagian bulat. Pembagian bulat ini 10 dibagi 3. Bulatkan jadinya 3. Ini pembagian bulat, mirip dengan pisah bagi ya. Ada contoh-contohnya di sini, nanti kalian bisa coba ya, bisa coba. Lalu ya, ini sudah di sini juga sudah ada screenshot kan ya, sudah ada screenshotnya operator aritmatika contohnya. Lalu yang berikutnya adalah operator perbandingan. Operator perbandingan itu adalah membandingkan, hasilnya adalah true or false. Sama dengan 1, apakah sama dengan 1? Ya, hasilnya ya atau tidak? Ya. Hasilnya iya atau tidak. Kalau tidak sama dengan, ini tandanya tanda seru sama dengan. Yang sama dengan itu sama dengan 2 kali. Tidak sama dengan, yang kedua bisa menggunakan tanda seperti ini ya, kurung siku, lalu lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan ya. Nah, nanti di sini Anda perlu mencoba ya. Jika masih belum jelas perlu mencoba. Ini untuk review aja ya. Ini Pak. Tentunya di sini kalian sudah mendapatkan Bidas Pro. Jika kalian masih lupa, perlu dicoba ulang. Lalu ada juga operator penugasan. Operator penugasan itu memberikan nilai. Ya. A sama dengan 1, berarti A diisi dengan 1. Nah, ini langsung mengubah. Ini mengubah nilai variabel A. Kalau di sini tidak ada pengubahan nilai. Kalau di sini akan ada pengubahan nilai. Di sini ada variabelnya semua. Jadi ada variabel A. Kalau 1 ini kan konstanta. 1 ini konstanta, A itu variabel. Variabel diisi konstanta 1. Variabel A karena tadi isinya 1 sama dengan 2, jadinya berapa? 3. Minus sama dengan, ini sama saja A-nya tadi 3, A sama dengan A minus 2, jadinya 1 lagi. Ini sama saja, A sama dengan A kali 2. Ini sama saja, A sama dengan A dibagi 4, dan seterusnya ya. Ini pangkat, ya, langsung pangkat, ini pembagian bulat. Ya, jadi ini nilainya akan masuk ke variabel A. Ini adalah operator penugasan. Lalu yang berikutnya ada prioritas operator. Prioritas operator di Python itu yang pertama ada aritmatika, ada device. Aritmatika yang pangkat ini ya, pangkat ini prioritas pertama.
Lalu ada bitwise. Bitwise itu untuk mengubah nilai ke bit, ya ini mungkin Anda tidak terlalu banyak menggunakan. Lalu aritmatika yang kali bagi modulo pembagian bulat, lalu aritmatika tambah kurang, lalu bitwise ke kiri dan ke kanan, lalu bitwise dan bitwise ini ya, lalu bitwise perbandingan yang ini, lalu penugasan dan is not, identitas, in dan not in, membership, dan not or and ini logika. Jadi ini prioritasnya dari atas seperti ini sampai ke bawah. Nah, lalu yang berikutnya adalah notasi. Notasi adalah bentuk penulisan algoritma atau teks algoritma, biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu judul, kamus, dan algoritma. Sebetulnya apa sih ini notasi? Perlu nggak sih kalian membuat notasi itu? Nah ini yang pertanyakan ya. Mahasiswa bingung kenapa kok harus membuat notasi. Jadi ini ada perbedaan antara notasi dan bahasa Python. Notasi itu fungsinya untuk membuat algoritma, di mana algoritma itu bisa dituliskan dengan berbagai macam bahasa Python, bahasa C, dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat di YouTube saya di sini, Anda juga bisa melihat beberapa video yang menggunakan bahasa C. Itu sebetulnya hampir mirip juga. Ada juga beberapa video menggunakan bahasa Java. Nah, ini juga bisa digunakan, walaupun di sini mungkin antara yang dijelaskan di sini arahnya lebih banyak ke prosedural dulu. Judul itu fungsinya di sini untuk menuliskan spesifikasi atau deskripsi program secara umum, algoritma secara umum. Lalu kamus ini berisi konstanta, tipe data, variabel, spesifikasi prosedur, dan fungsi. Dan algoritma berisi penyelesaian step by step-nya. Nah, ini contohnya adalah algoritma memasak air. Kamusnya 1 panci 1 liter air. Deskripsinya masukkan 1 liter air dalam sebuah panci, panaskan air hingga panci mendidih. Hingga air dalam panci mendidih ya. Nah, ini adalah notasi algoritma. Lalu yang berikutnya adalah komentar. Dalam bahasa Python itu, dalam bahasa pemrograman apapun ya, tidak hanya Python, sangat penting dilakukan penulisan komentar. Kalau Anda pernah lihat coding yang mungkin berbahasa Inggris, apalagi codingnya official, coding dokumentasi, itu penulisan komentar itu sangat banyak. Ya, fungsinya untuk apa toh? Menerangkan apa saja yang ada dalam garis kode di bawahnya, menjelaskan fungsinya kode itu tuh buat apa. Lalu dokumentasi siapa saja yang menulis kode atau informasi tambahan lain, misalnya kode itu diupdate kapan, berapa kali diupdate, ini versi berapa. Yang berikutnya adalah menonaktifkan sejumlah baris kode yang mungkin hanya temporary atau sementara. Nah, komentar pada notasi algoritmik ini dalam kurung kurawal, ini komentar. Dengan Python bisa menggunakan tanda slash atau pagar atau hashtag. Dan pada C bisa menggunakan slash. Jadi ini kalau Python ini C. Tadi kan ada notasi ya, notasi bisa dituliskan dalam bahasa Python dan dalam bahasa C. Lalu yang translasi algoritmik ke Python, di sini ada contoh, ini ada item perbandingan.
variabel sekaligus inisialisasi. Tahu inisialisasi ya? Inisialisasi adalah memberikan nilai awal. Notasi algoritmnya adalah I integer, I diisi 0, X float, X diisi 2.0. Pada Python langsung ditulis I sama dengan 0. Ini tanpa tipe data. Kalau di dalam bahasa C menggunakan tipe data. X sama dengan 2.0. Langsung otomatis float. Assignment ya. I sama dengan I tanda panah I plus 2. Artikan dalam Python I sama dengan I plus 2. Dengan output, ya, output itu biasanya diartikan menjadi print atau mencetak ke layar. Nah, notasi algoritma versus Python, ya, kalau Anda membuat notasi algoritma itu lebih ke bahasa manusia, bisa diterapkan ke banyak bahasa pemrograman, dan bisa ditulis di kertas. Dengan Python merupakan bahasa pemrograman, hanya berlaku pada Python dan dilakukan di komputer. Kalau saya tulis di kertas, tidak bisa waktu UTS, waktu ujian, mungkin kalian ada soal di kertas. Kalau ini masa kuliah daring, tidak ada ujian di kertas ya. Kalau nanti kuliahan beneran itu mungkin ada soal menggunakan coding, tulis coding di kertas. Nah, di sini ada beberapa contoh translasi algoritmik ke Python. Ini kamusnya adalah nama depan Adi, nama belakang Satrio. Ini bisa ditulis seperti ini aja langsung ya pada Python, kasih pagar program dengan notasi Python untuk mencetak nama lengkap. Nama depan sama dengan Adi, nama belakang sama dengan Satrio. Karena Adi itu string berarti dipakai petik. Nah, di sini ada variabel nama lengkap sama dengan nama depan plus petik. Petiknya diisi spasi ini ya, isi spasi nama belakang. Di sini tanda plus ini adalah fungsinya untuk menghubungkan ya, bukan untuk menambah, karena ini ada string. Begitu pula pada program contoh yang untuk menghitung volume bola. Di sini ada pi sama dengan 3,14 ini ya, r sama dengan 7. Ya, ini dibikin float semua. Kenapa dibikin float? Biar nilainya bisa koma. T sama dengan 4/3, bikin float semua ya, kali R kali R kali R. Kalau nilainya tidak float nanti itu namanya tidak bisa koma ya. Ini pangkat ya, ini pangkat ya, bintang-bintang itu pangkat pi pangkat 3 kan R pangkat 3 bikin V. Seperti itu aja. Lalu untuk kondisi if. Kondisi if adalah pengambilan keputusan digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang diambil sesuai kondisi. Nah, kondisi if itu hanya bisa true atau false, memenuhi atau tidak. Ya. Pada Python itu ada beberapa statement kondisi, yaitu if, else, if sendiri, lalu ada else, lalu ada elif. Elif itu kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode bernilai benar. Ya. Saya ulangi ya, jadi ada 3 kondisi if, else, dan elif. Elif itu singkatan dari else if. Sedangkan kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisinya benar. Jika kondisi nilai salah, maka statement if tidak dieksekusi. Di sini ada contoh nilainya sama dengan 9. Jika nilai lebih besar sama dengan 7, maka selamat Anda lulus. Jika nilai lebih besar dari 10, maka selamat Anda lulus.
Kalau Anda lihat di sini kode ini, kalau dieksekusi, berapa kali dia menuliskan selamat Anda lulus? 1 atau 2? Nah, pastinya di sini akan muncul 1 kali. Karena 9 lebih besar daripada 7. Kalau nilainya 11, dia akan muncul 2 kali. Selamat Anda lulus, selamat Anda lulus. Nah, dari contoh di atas, jika program dijalankan akan mencetak selamat Anda lulus banyak 1 kali pada if pertama, dan if kedua itu bernilai salah. Nah, if di sini akan berbeda jika di sini ada if dan elif. Kalau if dan if, kondisi ini akan dieksekusi, ini akan dieksekusi. Tapi kalau di sini ada if, ada elif dalam satu level, artinya jika ini dieksekusi, ya berarti bawahnya tidak. Itu ya. Ini perlu dibedakan juga bagi mungkin yang masih lupa dengan hal tersebut. Lalu kondisi else, ya. If else, pengambilan keputusan if else, ya, tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang diambil jika sesuai dengan kondisi, tapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang diambil jika tidak sesuai kondisi. Pada Python ada beberapa statement kondisi, ya, if, else, dan elif. Ini kondisi if digunakan untuk mengeksekusi jika kondisinya benar. Kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar, true, dalam kondisi if akan dieksekusi, tapi jika salah maka mengeksekusi kondisi else atau kode di dalam else. Contoh di sini ada nilai sama dengan 3. If nilai lebih besar dari 7, selamat Anda lulus. Nilai 3 tidak memenuhi, dia masuk ke else. Maaf, Anda tidak lulus. Jadi di sini ada contoh ya, 3 tidak lebih besar dari 7, maka dia masuk ke else. Ini hanya dieksekusi salah 1 saja. Kalau if yang di depan tadi bisa dieksekusi dua-duanya, bisa dieksekusi salah 1, bisa dieksekusi tidak sama sekali dieksekusi. Nah, lalu di sini ada contoh elif. Ya, contoh elif ini untuk cadangan yang banyak, hampir mirip dengan switch case nanti ya. Di sini ada contoh aja langsung di sini ya. Hari sama dengan minggu. Jika hari ini sama dengan Senin, maka saya akan kuliah. Selasa saya akan kuliah. Rabu saya akan kuliah. Kamis saya akan kuliah. Jumat saya akan kuliah. Sabtu akan libur dan Minggu akan libur. Jika program di atas dijalankan, karena hari ini Minggu, dia akan mencetak saya akan libur. Dia langsung loncat ke bawah. Tetapi dia tidak bisa langsung loncat ya, dia akan mengecek kondisi satu-satu. Kalau dia akan ngecek hari ini Senin, Minggu hari ini Senin, apakah Senin sama dengan Minggu? Oh tidak. Apakah Selasa sama dengan Minggu? Oh tidak. Apakah Rabu sama dengan Minggu? Oh tidak. Dan seterusnya sampai dengan hari Minggu sama dengan Minggu. Kalau di sini minggunya punya 2, apa yang terjadi? Kalau di sini minggunya U-nya 2, berarti kan tidak ada yang sama ya. Berarti tidak akan ada yang di next. Di sini ada loop. Loop adalah perulangan. Secara umum, pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara berurutan.
pernyataan pertama dalam fungsi, ya, dalam sebuah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua, dan seterusnya. Tapi akan ada situasi di mana Anda harus menulis banyak kode, di mana kode tersebut sangat banyak, bisa saja berulang-ulang. Nah, jika Anda melakukan secara manual, Anda akan membuang tenaga dan waktu pastinya. Untuk itu Anda perlu menggunakan pengulangan dalam bahasa Python. Dalam Python itu ada 3 macam. Sebetulnya while, for loop, nested loop ini di dalam berbagai bahasa itu ada semua ya, termasuk Python. Jadi kita langsung aja bahas yang while loop. Pengulangan while loop dalam bahasa pemrograman Python dieksekusi statement berkali-kali selama kondisinya benar atau true. Contoh di sini, on sama dengan 0. On, apakah 0 lebih kecil dari 9? 0 lebih kecil dari 9? Ya. Kalau iya, maka on is no. Ini akan dicetak. Kalau on sama dengan con plus 1, ini tidak ada. Jika ini tidak ada, garis ini dihilangkan, apa yang terjadi? Loop forever atau infinite loop. Kok bisa? Karena nilai 0 tidak akan berubah, dan dia akan selalu benar. 0 selalu lebih kecil dari 9. Tapi ketika ada penambahan, ya, ada penambahan, apakah 0 lebih kecil daripada 9, ya, lalu ditambah jadi 1, maka dia akan bisa berhenti dan goodbye. Kapan dia berhenti? Kapan dia berhenti? Ketika on sama dengan berapa? 10. Jadi akan berhenti ketika con sama dengan 10. Apakah con sama dengan 10 di print? Ya, yang di print adalah 0 sampai dengan 9. Ya, nanti ini bisa kamu coba di ini jika masih bingung. Ini hasilnya 0 sampai dengan 9. Setelah itu dia akan for loop. For loop ini sebetulnya juga mirip dengan while, hanya bentuknya saja. Ya. Pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun, seperti list atau string. Jadi ini sebetulnya bentuknya aja yang berbeda, dan customnya itu juga bisa disesuaikan. Nah, di sini ada contohnya. Ini ada apa ini? List angka integer ya, integer atau bilangan bulat. Angka diisi 1, 2, 3, 4, 5. For x in angka berarti x di dalam angka, x-nya berarti 1 sampai dengan 5, nanti range-nya dia akan print x. Ya. Hasilnya apa ini? Dia akan ngeprint 1 sampai 5. Ada enternya enggak? Dia akan di print 1 sampai 5 ke secara horizontal. Lalu di sini ada buah, nanas, apel, jeruk. Nah, ini bedanya. Kalau di Python, ya, ini juga bisa list pada string. Nah, ya, Anda memiliki string nanas, string buah, isinya nanas, apel, jeruk. For makanan in buah, saya suka makan nanas, apel, jeruk. Ini di print sebanyak 3 kali. Ini for loop. Yang berikutnya adalah nested loop. Ya. Bahasa pemrograman Python memungkinkan penggunaan satu lingkaran dalam loop lain atau satu perulangan di dalam perulangan lain.
Bagian berikut menunjukkan contoh menggambarkan konsep tersebut. Di bawah ini ada contoh penggunaan nested loop ya. Di sini ada contoh I sama dengan 2. While I 2 lebih kecil dari 100 ya. Jadi kondisinya true. B sama dengan 2. While J I-nya 2 lebih kecil dari I dibagi J. I-nya berapa? I-nya 2 dibagi 2. Ya, dibagi 2. If not I modulo J. I modulo J. If not I modulo J. Not modulo J. I modulo J. I modulo J dinotkan. Apa itu artinya? I-nya tadi 2, J-nya 2. Modulo 2 bagi 2. Sisanya adalah 0. Ya, sisanya 0. Kalau not 0 berarti kan 1. Ya kan? Berarti kan 1. Berarti dia tidak. B sama dengan B plus 1. Ya. I-nya ditambah jadi 3. B sama dengan I dibagi D in I is prime. Ya. I is prime. I sama dengan I plus 1. Ini sebetulnya untuk apa toh? Coding ini untuk apa toh? Ini coding untuk mencetak bilangan 5 dari 2 hingga kurang dari 100. Bilangan prima syaratnya apa? Hanya bisa dibagi 1 atau dirinya sendiri. Ya, tidak bisa dibagi bilangan lain. Makanya di sini ketika ini ya, if not I modulo J, ya modulo J, berarti kan dia dibagi dirinya sendiri, tidak dibagi angka lain itu tidak bisa berhasil dibagi. Artinya apa? Dia berhenti. Ya. Ini adalah fungsi untuk ini ada algoritma untuk ngeprint ya, bilangan prima dari 2 hingga kurang dari 100. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini sumber pustakanya, Anda bisa belajar dari situ. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih dan selamat belajar.